Percaya maupun tidak percaya, suka maupun tidak suka, para netizen Pertamina Mandalika International Street Circuit terus membenah diri untuk menyambut event MotoGP pada tanggal 20 Maret tahun 2022. Bagaimana kesiapannya? Tentunya begitu banyak para bosku dari Sabang sampai Merauke membubuhkan komentarnya bagaimana konsep dari tribun yang nantinya akan berjubel 200.000 penonton. Itu target para penyelenggara ya bosku ya. Dan bagaimana juga kesiapan untuk hotel? Apakah mampu Pulau Lombok menampung target yang mereka canangkan atau mereka ingin raih, baik untuk MGPA, ITDC maupun pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat? Tentunya kita akan kupas bersama di sini bosku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa lagi bersama saya Edi Sendoro dan saya sapa para bosku dari Sabang sampai Merauke dan saya doakan semoga dalam keadaan happy dan sehat selalu. Amin. Segala persiapan dan pembenahan area sirkuit Mandalika, dan tepat sekali kita berada di area yang sudah mulai dibangun untuk badan jalan yang menuju area pantai maupun area terkoneksinya nanti untuk tribun penonton yang berada di sebelah kiri di tikungan ke-5, 6, 7 sampai dengan tikungan ke-9 di bagian sebelah kiri outer lane service route-nya. Dan di sana juga nanti akan ditempatkan untuk parkir para penonton. Seperti halnya di area lintasan masih terus dilakukan perbaikan sistem drainase yang kita ketahui ada genangan di area runoff dan perbaikan sistem drainase biofori yang berada di antara runoff dan area rumput. Dan bagaimana bosku kesiapan Pertamina Mandalika International Street Circuit yang sudah saya sampaikan dari awal, bahkan para pengembang yaitu ITDC sudah menyampaikan konsep dari pembangunan sirkuit Mandalika yaitu street circuit. Tidak ada bangunan untuk tribun penonton dengan sistem permanen. Hanya saja untuk tribun VVIP di tikungan ke-1 dan di bukit tikungan ke-9, 10, dan 11 yang akan terbangun seperti konsep tribun yang nantinya akan dibangun resort dan sekelas restoran yang sangat megah ya, yang tepat sekali yang berada di area belakang dari plang Pertamina atau Bukit 360 di tikungan ke-10. Dan memang progres pengerjaan untuk pengecatan yang saya dapat informasikan akan dilanjutkan di bulan Januari tahun 2022 ya bosku ya. Jadi seperti itu informasinya, dan bagaimana kesiapan untuk pembangunan fasilitas yang lain supaya nanti para bosku nyaman untuk menonton di sirkuit Mandalika. Tidak akan ada becek-becek lagi seperti kemarin ya. It's a no, yeah. I wanna go far to the coast, yeah. I wanna drive fast to the ocean. I wanna know all of you. Growing old like a ghost, yeah. I wanna have kids of my own, yeah. Live a life till it's over. But until we do, it's sleeping soon. Oke, kita lanjutkan, dan kali ini kita sudah berada di area tikungan ke-11 menuju tikungan ke-12 di mana area rumputnya sudah tampak sekali subur sekali bosku ya, yang terlihat sangat menghijau dan melebat. Dan kita akan menuju area di mana nantinya proses penempatan untuk tribun dengan sistem portable yang ya akan tidak jauh berbeda dengan konsep tribun World Superbike kemarin. Namun sekarang akan dilakukan untuk pembetonan dasar supaya tidak terjadi becek atau ketika nanti para bosku hadir untuk menempati bagian area tribun yang sudah dipilihnya bisa nanti akan menempatkan tanpa harus berjibaku dengan lumpur ketika hujan di bulan Maret ya. Nah, seperti ini akan terus dibenah. Kedepannya juga beberapa bulan ke depan akan dilakukan pemerataan dan perbaikan untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan memberikan kenyamanan bagi penonton yang akan hadir untuk melihat atraksi yang cukup menarik di mana para rider atau para pembalap MotoGP akan berpacu kencang di sirkuit Mandalika dengan panjang lintasan 4,31 km dengan 17 tikungan. Segala aspek juga terus dibenah baik dari ITDC, MGPA, pemerintah provinsi terus bersinergi untuk memberikan sebuah kenyamanan, untuk memberikan sebuah pelayanan
supaya nanti para wisatawan baik untuk lokal maupun wisatawan mancanegara bisa nyaman berada di Pulau Lombok. Memang yang kita ketahui dan menyadari bahwa hotel yang berada di Lombok itu tidak banyak, sudah dipersiapkan sekitar 10.000 kamar. Bahkan kemarin ketika World Superbike saja sudah penuh, karena kemarin sempat sesuai dengan data bahwa tidak kurang dari 25.000 penonton hadir di sirkuit Mandalika. Dan apalagi besok bosku, kalau MotoGP 200 ya, bagaimana skema untuk menampung atau memberikan fasilitas nyaman atau hotel atau tempat penginapan bagi penonton? Tentunya ada alternatifnya. Bagaimana alternatifnya bosku? Tentunya simak ya supaya tidak salah paham. Untuk skema penginapan atau perhotelan baik resort terus homestay, ada beberapa aspek yang akan menjadi sebuah hal yang perlu kita perbincangkan, karena kesiapan gelaran MotoGP perdana ini akan menjadi sebuah cerita panjang ketika memang gelaran tidak sukses digelar, dan bila digelar dengan sangat sukses maka akan menjadi nama baik Indonesia. Tentunya kesiapan ini terus dibenah, dan ceritanya untuk menangani kekurangan hotel, resort maupun homestay akan diberikan sebuah ruang tenda atau tempat berkumpulnya nanti para penonton yang sekiranya budgetingnya kurang, sehingga akan diberikan lahan untuk diberikan tenda dengan harga yang cukup variatif murah. Seperti itu informasinya. Semoga saja informasi ini benar sesuai dengan data, karena memang setahun yang lalu sempat diperbincangkan oleh Luhut sendiri ya, untuk Bapak Luhut sendiri ketika Menko Maritim dulu sempat memberikan sebuah instruksi bagaimana cara penanganan. Cara penanganan yang lainnya atau alternatif lain, tentunya saudara kita di Pulau Bali juga harus mempersiapkan bagaimana skema, juga tidak hanya di Pulau Lombok bisa menginap, juga bisa di Pulau Bali. Karena fasilitas penerbangan sudah sangat memadai dengan diberikan atau diperbaiki untuk landasan pacunya atau runway, bahkan untuk terminal BIL atau kita sebut sebagai Bandara Internasional Lombok terus dibenah supaya nanti ketika ada penerbangan yang begitu ramai dari Bali maupun dari Jawa bisa mempercepat laju penonton menuju sirkuit Mandalika. Dan untuk akses transportasi juga akan terus dibenah. Dari Kementerian Perhubungan nanti akan mempersiapkan bus-bus yang cukup banyak, dan kemungkinan terus akan dilakukan evaluasi, karena kemarin sempat juga ada keluhan dari para penonton yang berebut masuk bus ya ketika selesai gelaran WSBK, seperti itu ya. Dan untuk bagian pit building terus dilakukan pembenahan, dan seperti halnya juga untuk penempatan sistem drainase biofori di bagian sebelah kanan area trackland, atau kita sebut sebagai bagian yang sempat ada genangan di area runoff antara area rumput. Terus dilakukan proses penempatan pipa yang sudah menjadi sebuah sistem drainase yang kita sebut sebagai biofori. Semoga saja sistem ini bisa menangani untuk bagian genangan di area runoff. Dan untuk area trackland yang kita ketahui memang sudah sangat aman. Untuk sistem drainase horoton yang sudah ditempatkan, yang kita ketahui bersama bahwa sistem drainase horoton tipe Reseptic High Cap seri T8300 maupun Superfix 100 sudah tertanam sangat baik, walaupun kemarin sempat di tikungan ke-1 yang ada melubernya ya sistem drainase yang di luar, sehingga tidak bisa menangani beberapa kejadian ya, kejadian yang sangat menarik untuk kita pantau bagaimana sistem drainase luar harus cepat diselesaikan sehingga tidak ada melubernya air, karena memang derasnya air juga tidak bisa kita prediksikan apakah sistem drainase itu mampu untuk menampung air dengan laju yang cukup deras. Hanya itu yang saya dapat sampaikan bosku, dan terlihat untuk area lintasan sirkuit Mandalika sudah tampak bersih, tampak kinclong lagi. Semoga terus kita akan memberikan semangat informasi positif
tentunya demi nama baik Indonesia. Saya Edi Sundoro pamit undur diri. Bila hil sabliha pasablikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di review pembangunan sirkuit Mandalika selanjutnya.